Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang berbahagia, kita kali ini akan melanjutkan perkuliahan kita. Pada sesi kuliah ini merupakan pertemuan ketiga, ya. Di mana pertemuan ketiga ini kita akan masuk materi konstitusi. Untuk perkuliahan hari ini juga saya memohon maaf ya kepada teman-teman karena belum bisa membersamai secara virtual, ya, secara tatap muka langsung. Dikarenakan karena masih ada pelatihan yang harus saya ikuti. Kemudian setelah saya menjelaskan materi, teman-teman bisa menyambung dengan diskusi, ya. Silakan kelompok 1 untuk presentasi materi tentang konstitusi. Dalam materi konstitusi ini ada beberapa hal yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama yaitu pengertian konstitusi, urgensi konstitusi, ketentuan dalam konstitusi dan perubahan konstitusi. Lalu apa itu konstitusi? Ya. Nah, teman-teman bisa membaca. Ya, konstitusi berarti segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Ada yang membahasakan juga bahwa konstitusi itu merupakan hukum dasar, ya. Hukum dasar yang mengatur atau yang menjadi dasar dari pelaksanaan sebuah ketentuan ketatanegaraan. Ya. Di Indonesia, konstitusi dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Ini mengacu kepada pendapatnya Bagirmanan, ya, nanti teman-teman akan ketemu penjelasannya. Di Indonesia, konstitusi dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar, namun ada yang membedakan antara Undang-Undang Dasar dengan konstitusi. Ya. Ada yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar itu hanya memuat aturan tertulis, sedang konstitusi itu memuat aturan tertulis dan tidak tertulis. Ya. Lassalle menjelaskan bahwa konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Ya. Jadi kalau kita mengacu kepada pendapat Lassalle bahwa konstitusi merupakan suatu naskah yang memuat semua bangunan kenegaraan dan sendi-sendi pemerintahan. Ya. Itu artinya kita merujuk kepada undang-undang dasar kita, ya, bahwa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar itu merupakan bangunan negara atau sendi-sendi pemerintahan. Ya. Di sana teman-teman akan menemukan tujuan bernegara, ya, akan menemukan kemudian sistem pemerintahannya, akan menemukan kemudian kewenangan-kewenangan kelembagaan, atau kemudian menemukan lembaga apa saja yang diperlukan dalam menjalankan negara Indonesia ini, dalam menjalankan pemerintahan. Ya. Kemudian A.C.S. Wade menjelaskan bahwa konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok kerja badan tersebut. Ya. Di bawahnya jelaskan bagaimana menjelaskan konstitusi adalah undang-undang dasar. Kalau kemudian kita coba elaborasi, ya, kemudian pendapat dari 3 ahli ini, bahwa kita akan menemukan benang merahnya bahwa yang disebut konstitusi di Indonesia itu adalah undang-undang dasar. Yang mana undang-undang dasar itu berisi tentang pokok-pokok bernegara. Apa maksudnya? Di sanalah kita akan menemukan dasar-dasar bernegara,
mulai dari sistem pemerintahan, kemudian lembaga-lembaga negara, kemudian hak-hak dasar ya warga negara ya, sampai ketentuan yang lain ya, tentang ekonomi, tentang pendidikan ya, yang menyangkut hak-hak dasar atau ketentuan-ketentuan dasar. Jadi apa artinya? Nah, teman-teman harus menguasai ya tema tentang konstitusi ini. Karena ini berbicara tentang mengenal negara dalam konteks regulasinya ya, ketentuan perundang-undangannya. Ya. Urgensi apa sih pentingnya konstitusi ya? Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur pokok-pokok dalam menjalankan pemerintahan. Konstitusi menjadi pegangan pemerintah dan warga negara dalam bernegara. Jadi dalam organisasi negara ini ya, konstitusi itu atau undang-undang dasar itu menjadi acuan baik pemerintah maupun warga negara dalam menjalankan sistem bernegara ya. Kenapa kemudian harus ada? Agar ada mekanisme yang baku atau ada ketentuan-ketentuan hukum yang baku yang menjadi acuan bersama. Ketika kemudian konstitusi tidak ada, maka sistem pemerintahan itu akan menjadi seperti monarki ya. Jadi tidak mengacu kepada ketentuan perundang-undangan atau ketentuan konstitusi, tapi mengacu kepada titah-titah raja. Ya. Nah ini kemudian kenapa konsep ini dituangkan dalam konstitusi. Ya. Konstitusi menjadi dasar yang dirujuk oleh setiap peraturan perundang-undangan. Jadi selain menjadi acuan pemerintah, acuan warga negara, juga menjadi acuan dalam pembuatan hukum di Indonesia, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada prinsip bahwa konstitusi atau undang-undang dasar merupakan hukum tertinggi di negara kita. Artinya, setiap hukum yang akan dibuat harus mengacu kepada undang-undang dasar. Ya. Itu prinsip. Ya. Nah, kemudian, konstitusi di negara yang menganut sistem demokrasi memuat jaminan hak-hak dasar warga negara. Nah, teman-teman bisa menemukan ya ketentuan tentang hak-hak dasar warga negara ini di dalam Undang-Undang Dasar kita di pasal 2728 ya. Di situ kemudian dijelaskan apa sih yang menjadi hak-hak dasar warga negara, yang mulai dari hak beragama, kemudian hak kemudian mendapat pendidikan, hak kemudian untuk dilindungi ya, dan berbagai macam lainnya. Teman-teman bisa membaca. Kemudian konstitusi senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Konstitusi negara kita ini sudah pas ke Soeharto ya, zaman Soeharto itu ada amandemen ya, amandemen Undang-Undang Dasar itu dilakukan pada tahun 99, 2000, 2001, 2002 dengan perubahan ya kepada ketentuan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tersebut ya. Teman-teman nanti bisa menemukan itu. Nah, keberadaan konstitusi menjadi sangat penting dalam rangka menjamin adanya ketentuan dasar yang memuat aturan bernegara dan hak-hak warga negara. Adanya dasar yang tertuang secara tertulis menjadi acuan ya pemerintah atau penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Hal ini tentu merupakan bentuk pembatasan terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa. Ya. Salah satu prinsip yang penting di dalam konstitusi ini adalah bahwa konstitusi atau undang-undang dasar ini merupakan ketentuan yang membatasi kesewenang-wenangan. Yang saya jelaskan tadi dalam negara ya, negara demokrasi yang mana kedaulatan ada di tangan rakyat, sistem pemerintahan itu harus dibatasi. Harus ada acuan yang baku. Harus melihat bagaimana kemudian ketentuan harus dijalankan. Ya. Semata-mata undang-undang dasar ini digunakan untuk membatasi tadi.
agar supaya presiden ya, kemudian penguasa-penguasa lain tidak bertindak sewenang-wenang. Mereka harus mengacu pada undang-undang dasar. Dalam Islam, prinsip dasar yang dibangun dalam konstitusi adalah kebersamaan, ya, kebebasan persaudaraan. Ini dalam Islam. Ya. Kemudian ketentuan dalam konstitusi. Ini kita mengacu pada pendapat Surnin Nuthman. Konstitusi memuat pertama kontrak sosial, ya. Tapi merupakan kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Jadi isinya kontrak sosial. Ya. Ada sebuah perjanjian sebenarnya kontrak sosial atau kesepakatan ya, antara pemerintah ya, dengan warga negara ya, di mana mereka membuat aturan main bersama yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar, yang mana hasil dari kesepakatan ini akan menjadi acuan ya, masing-masing pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ya. Konstitusi merupakan piagam yang memuat hak asasi manusia, batas-batas hak dan alat-alat pemerintahan ya. Kemudian forma gemnis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Ini kita mengacu pada pendapat Rahman. Lalu kita lihat undang-undang dasar kita. Apa sih isinya? Ya. Pertama ada mukadimah ya. Mukadimah itu pembukaan yang isinya tentang undang-undang dasar ya, menyatakan kemerdekaan, kemudian ada tujuan negara ya. Kemudian ada batang tubuh ya. Jadi ada dua, ada pembukaan itu disebut dengan mukadimahnya ya, ada kemudian pasal-pasal. Ada pasal 1, ada pasal 2, itu disebut sebagai batang tubuh. Yang mana batang tubuh ini memuat bentuk negara dan dasar pemerintahan ya. Kemudian lembaga negara ya, memuat kemudian hak-hak dasar warga negara, kemudian memuat ketentuan peralihan dan penutup ya. Ini perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi dapat dilakukan dengan cara sidang badan legislatif dengan ditambah persyaratan lain ya. Ini secara teoritis. Ada referendum, ada perubahan diajukan oleh negara bagian, ada musyawarah khusus, ada revolusi, ada konvensi. Ini dalam konteks teori ya. Kalau kemudian di Indonesia itu sudah diatur ya, bahwa undang-undang dasar konstitusi negara kita bisa dilakukan amandemen manakala memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ya. Harus disetujui oleh 2/3 dari seluruh anggota MPR ya. Kemudian pergantian. Indonesia pernah melakukan pergantian undang-undang dasar. Ini konteksnya pergantian ya. Jadi kalau kita melihat dalam konteks sejarah dari negara Indonesia berdiri sampai saat ini, kita ini melakukan pergantian ya. Pertama ada undang-undang dasar ya, yang berlaku untuk Jawa, Madura, Sumatera. Kemudian beralih ke undang tahun 49 ya, UUDS ya, berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat. Kemudian berubah lagi menjadi undang-undang dasar ya, berlaku pada seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat. Kemudian tahun 59 berlaku undang-undang dasar ya. Kemudian kecuali Irian Barat. Ini tahun 99 ada amandemen tadi yang berlaku bagi seluruh rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini proses pergantian. Jadi kalau kita menoleh sejarah, proses pergantian ini tentu dilatar belakangi oleh dinamika politik ya. Di awal-awal itu karena kita masih diintervensi oleh Belanda ya, masih ada campur tangan Belanda, sehingga harus ada konsensus ya antara negara Indonesia dengan negara Belanda. Itu kemudian memaksa ada perubahan di dalam konstitusi negara kita.
Kemudian amandemen, ini perubahan pertama, disahkan tanggal 19 Oktober 99 ya, melalui SU ya, sidang umum MPR, kemudian tanggal 14 sampai 21 Oktober. Pasal-pasal yang dirubah ini ada pasal 5, pasal 7, pasal 9 ya. Yang mana inti perubahan pergeseran kekuasaan presiden yang dipandang terlampau kuat. Jadi agenda perubahan pertama di dalam Undang-Undang Dasar kita menggeser paradigma kekuasaan presiden yang terlampau kuat ya. Jadi pada saat itu traumatik terhadap kekuasaan Soeharto ya yang sampai 32 tahun, kemudian ini menjadi dasar untuk membatasi kekuasaan presiden pada saat itu. Sehingga diputuskan bahwa presiden itu hanya 2 periode. Kemudian perubahan kedua ya, tahun 2000 ini ada banyak pasal ya yang mana inti perubahan di sini adalah tentang kedudukan pemerintah daerah ya, DPR dan kewenangannya serta hak asasi manusia ya, dan lambang negara dan lagu bangsa Indonesia Raya. Nah ini perubahan kedua ya. Kemudian perubahan ketiga ini menyangkut pasal 1, pasal 3, di mana pasal di perubahan ketiga ini di perubahan ada pada bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, presiden, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman. Ya. Kemudian perubahan keempat, ya, di sana ada DPD sebagai bagian dari MPR, kemudian penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan, kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. Nah, teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut ya. Nanti apa saja poin-poin perubahannya. Ini politik hukum dalam perubahan konstitusi ya. Jadi ada pendapat mengatakan bahwa perubahan itu dalam rangka mengurangi kekuasaan presiden dengan cara mendistribusikan kekuasaan secara vertikal dan membagi kekuasaan secara horizontal. Jadi agenda-agenda perubahan konstitusi itu dalam rangka membagi kekuasaan presiden ya, agar supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan hanya ada dalam satu genggaman. Ya karena itu kan rentan kepada menjadi diktator ya, menjadi kemudian istilahnya egois ya kalau dalam istilah kepribadian itu. Kemudian mengubah kekuasaan yang sentralistik menjadi desentralistik ya. Ini wujud dari desentralistik ini adalah adanya otonomi daerah ya. Meningkatnya peran DPR melakukan penguasaan terhadap kekuasaan eksekutif, mengubah struktur keanggotaan MPR dan menggunakan sistem bikameral dalam pembuatan undang-undang. Politik hukum dalam perubahan konstitusi ya, lebih lanjut mengembalikan hak atas kedaulatan rakyat dengan pemilu langsung ya, menjaga kekuasaan yang seimbang dengan menerapkan mekanisme check and balancing system. Kemudian menata kembali sistem peradilan dan pranata lunak untuk memulihkan kepercayaan pencari keadilan. Kemudian konstitusi secara rinci memuat HAM, kewajiban penyelenggara negara dan pembatasan kekuasaan ya. Nah ini poin-poin penting yang teman-teman perlu pahami dari materi konstitusi, mulai dari pengertian ya, kemudian apa saja sih isi konstitusi itu ya, kemudian bagaimana alur perubahannya atau proses perubahannya, kemudian apa sih arti penting sebuah konstitusi bagi sebuah negara,
bagi negara, bagi warga negara. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh kita diskusikan ya di forum chatting kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan dengan diskusi teman-teman ya, presentasi makalah kelompoknya.